Kalau kita seorang pedagang, menjadi pedagang yang baik. Kalau seorang kita sebagai orang yang karyawan, menjadi karyawan yang baik. Kalau kita menjadi orang yang aparat TNI, menjadi aparat TNI yang baik. Kita seorang polisi yang baik. Beberapa golongan manusia yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasul di ketika di hari akhirat kelak. Mari sama-sama kita perhatikan apakah kita termasuk ke dalam golongan tersebut ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidatan wa syari'ah wa ja'ala Indonesia dawlatan mustaqillah wa bi arsitati wa anwa'in mukhtalifah wa bi pancasila silsilah wa bi sabang ilal marruki wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qaddimu a'malakum lid-daril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Sebagai untaian kata yang paling indah, marilah sama-sama kita panjatkan puji seraya syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah sampai pada subuh yang barakah ini masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita masih dapat melawan hawa nafsu kita, kita masih dapat melawan ngantuk kita. Guna dan maksud untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yakni melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Selanjutnya, selawat bermahkotakan dengan salam tetap selalu senantiasa tercurahkan kepada pahlawan pemuda revolusi Islam sedunia. Beliaulah yang telah merubah pola pikir umat manusia dan juga mengangkat harkat dan derajat manusia dari zaman menyembah Latta, Uzza dan berhala ke zaman menyembah Allah Azza wa Jalla. Beliau tak lain dan tidak bukan ialah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para al dan para sahabat pengikut beliau sekalian, ta'zim, kata-kata kemuliaan yang pertama kepada Imam Besar Masjid Islamic Center Kota Loksmawe dan seluruh para pengurus masjid. Kata-kata penghormatan kepada Bapak Dandim 0103 yang setiap hari bersama-sama dengan para jamaah gerakan subuh Jumat Barakah, dan kata-kata penghormatan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita hidup di atas permukaan bumi ini, kita yang namanya manusia, seorang makhluk Allah, tidak terlepas apapun pangkat dan jabatan yang sedang ada pada diri kita sekarang ini, apapun profesi kita yang sedang kita jalankan saat ini, tentunya sejauh apapun, sesulit apapun itu, pasti kita yang namanya makhluk membutuhkan yang namanya bantuan dan pertolongan daripada orang lain. Artinya kita tidak bisa hidup kalau sendirian. Pasti kita membutuhkan kepada pertolongan orang lain. Di dunia saja kita ingin dan membutuhkan pertolongan-pertolongan yang ada pada manusia-manusia yang lain. Terlebih-lebih di ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertolongan daripada manusia itu semua tidak ada gunanya lagi.
yang akan kita petik, yang akan kita ambil nantinya. Mudah-mudahan semoga kita, khususnya umat Nabi Muhammad, Nabi yang memang kita agung-agungkan, best of the best, king of the king, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku orang yang beriman kepada Allah, yang beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah, pasti kita meyakinkan dalam hati kita dengan hakul yakin adanya syafaat yang akan diberikan oleh baginda Rasul di ketika di akhirat nanti. Yang mana para nabi-nabi yang lain, mereka tidak menghiraukan bagaimana nasib daripada umat-umatnya. Berbeda dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek apapun kita, sedikit apapun ibadah yang telah kita lakukan, tetapi baginda Rasul cukup cinta dan sayang kepada umatnya. Maka pada waktu yang singkat ini, ada beberapa golongan manusia yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasul di ketika di hari akhirat kelak. Mari sama-sama kita perhatikan apakah kita termasuk ke dalam golongan tersebut ataupun tidak. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah pemimpin yang adil. Pemimpin yaitu manusia-manusia yang dia mampu memimpin dirinya sendiri. Maka jangan sampai terbesit di pikiran kita, kita ingin menjadi seorang pemimpin tetapi kita belum mampu memimpin diri kita sendiri. Baik itu pemimpin dalam rumah tangga, baik itu pemimpin dalam masyarakat, dan juga pemimpin-pemimpin yang tingkat-tingkat ke atas sekalipun. Ingat, kita selaku pemimpin nanti pada hari akhirat kelak akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kita pimpin. Kita menjadi kepala keluarga di rumah. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan bagaimana rakyat yang kita pimpin. Kita memiliki istri, bagaimana kita didik istri kita. Kita memiliki anak, bagaimana kita didik generasi-generasi kita. Kalau kita tidak mampu mendidik mereka, kita tidak mampu mendidik istri kita. Pada pagi ini kita dengan begitu sehat, begitu segarnya, begitu semangatnya kita pergi untuk salat subuh. Apakah pernah terpikir di pikiran kita bagaimana istri kita pada subuh ini? Apakah dia telah salat subuh seperti yang kita laksanakan? Kita setiap saat 5 waktu kita melakukan ibadah. Apakah anak-anak generasi-generasi kita mereka ada melakukan ibadah kepada Allah ataupun tidak? Ini adalah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin dalam masyarakat, begitu juga dalam instansi terkait dan lain sebagainya, insya-Allah kalau kita seorang pemimpin mampu kita jalankan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Allah, yakinkanlah insya-Allah pada hari kiamat kelak kita akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, itulah para pemuda-pemudi yang dia selalu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan di benak kita, mengapa pemuda dan pemudi yang disebutkan di dalam ini di sini membuktikan yang bahwa peran pemuda-pemudi inilah mereka-mereka nantilah yang akan memegang tongkat estafet Islam di masa yang akan datang. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah. Kita tidak mengetahui bagaimana nasib Islam ke depan. Sekarang kita masih mungkin banyak para generasi-generasi kita di zaman era globalisasi dan teknologi ini. Berbagai macam tantangan dan cobaan yang sedang dihadapi oleh pemuda-pemudi kita. Tetapi
bagi pemuda-pemudi, remaja kita di saat ini, walaupun ditimpa dengan berbagai macam cobaan, ditimpa dengan berbagai macam godaan, kalau dia tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mereka itulah nantinya akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berdoa kepada orang-orang tua kita yang mungkin mereka sudah lanjut usia, mereka sudah berumur mungkin lebih 50, 60, 65 dan 70 sekian ke atas. Kita sebagai generasi-generasi yang akan ditinggalkan, ini merupakan kewajiban bagi kita. Ini merupakan yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana nasib Islam ke depan. Jangan sampai di ketika orang-orang tua kita tidak ada lagi, mereka telah berpulang ke rahmatullah, kita selaku generasi-generasi Islam apabila tidak dibekali oleh ilmu pengetahuan agama dan iman yang mantap, naudzubillah, semua naudzubillah, mungkin peristiwa kejadian akan kembali terjadi bagaimana kejadian yang telah terjadi di Spanyol, Masjid Cordova yang begitu indah dan megah. Tetapi karena generasi-generasi yang ditinggalkan bukan generasi-generasi yang Qurani, bukan generasi-generasi yang dilandaskan dengan ilmu pengetahuan agama, mereka sibuk dengan berbagai macam alat-alat elektronik. Beliau sibuk menghabiskan waktunya pada generasi-generasi untuk duduk-duduk nongkrong di kedai kopi. Maka alhamdulillah, kita memuji kepada Allah, khususnya di kota Loksmawe, 4 kecamatan kita, dimanapun kita berada, masih ada balai-balai pengajian, masih ada di daerah-daerah anak-anak kita, generasi-generasi kita yang mereka masih sampai pada saat ini masih menuntut ilmu pengetahuan agama. Saya mengajak pada tempat yang mulia ini kepada adik-adik kami semua, para penuntut talibul ilmi, para orang-orang yang menuntut ilmu, kalian jangan pernah sungkan-sungkannya, kalian jangan bermalas-malas. Ingat, nasib Islam ke depan tergantung di tangan kalian. Maka di ketika ada kesempatan ini, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena pemuda yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah dengan berbagai macam godaan dan cobaan, pemuda-pemudi itulah yang nantinya diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, golongan umat-umat yang akan diberikan pertolongan oleh baginda Rasul syafaat nantinya adalah pemuda-pemudi yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Satu waktu saja dia tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah, merasa resah. Dia tidak merasa enak kalau di ketika dia meninggalkan masjid. Apapun ibadah itu, apapun pekerjaan dia, di ketika Allah menyuruh dengan panggilannya azan, kita di ketika mendengar azan itu adalah panggilan yang harus kita utamakan. Kita tinggalkan semua panggilan-panggilan yang lain. Kita tinggalkan sesibuk apapun kegiatan kita, sebesar apapun pangkat jabatan yang sedang ada pada diri kita. Ingat, di ketika panggilan Allah telah tiba, mari kita selaku manusia-manusia, orang-orang apabila dia sudah terpaut hatinya, di ketika ada panggilan daripada Allah, seruan azan, dia langsung memenuhi panggilan Allah, maka alhamdulillah kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, golongan yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasul itulah orang-orang yang dia di ketika bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi, seperti yang dicontohkan oleh seorang sahabat baginda Rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Di ketika beliau bersedekah ingin memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerima,
beliau menitipkan, menaruh di ketika pada waktu malam di depan pintunya. Di sini membuktikan yang bahwa supaya tidak terjadi sifat ria, tidak kita merasa kita bahwa kita telah bersedekah kepada orang lain. Ada model sedekah yang memang sedekah itu harus kita perlihatkan. Karena ria itu ikhlas. Dalam kita beribadah kepada Allah, ikhlas itu adalah sifat yang tersembunyi. Tidak ada orang yang mengetahui ikhlas ataupun tidak ikhlasnya manusia. Kadang walaupun tersembunyi, kalau hatinya tidak ikhlas, tidak ikhlas. Karena ikhlas ini adalah hal yang tersembunyi. Sebagai referensi, di dalam Al-Quran 6666 ayat, 114 surah, 30 juz. Di dalam Al-Quran jelas tertulis, ada surah At-Tariq, ada Wat-Tariqnya, ada surah Ad-Duha, ada Wad-Duhanya, ada surah At-Tin, ada Wat-Tininya. Tetapi surah Al-Ikhlas tetapi tidak dikandung makna ikhlas. Surah Al-Ikhlas tetapi ayat adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, menyatakan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini membuktikan ikhlas tidak ikhlasnya seseorang adalah bukan dengan ucapan. Ikhlas dan tidak ikhlasnya seseorang bukan dengan perbuatan, tergantung kepada hati kita masing-masing. Begitu juga kita di rumah. Di ketika seorang istri mengatakan kepada kita sang suami, ayah, saya cukup ikhlas masak terhadap kepadamu wahai ayah. Itu bukan ikhlas. Kita begitu juga seorang ayah, wahai istriku tercinta, aku cukup ikhlas mencari nafkah pada pagi ini kepada kamu. Bukan ikhlas. Karena ikhlas bukan dengan kata-kata. Karena ikhlas itu adalah dia semua terdapat di dalam hati kita masing-masing. Maka setidaknya di ketika kita bersedekah, di ketika kita memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh mengetahuinya. Arti tangan kiri orang lain jangan sampai mengetahuinya. Maka mudah-mudahan sekecil apapun sedekah yang kita berikan, sebanyak apapun sedekah yang kita berikan, dia juga tidak akan bernilai di hadapan Allah di ketika kita tidak ikhlas, di ketika kita bersedekah. Tetapi namun sebaliknya, walaupun sedikit kita bersedekah tetapi dengan penuh keikhlasan, terlebih-lebih ini adalah di pagi Jumat yang barakah, menjadi teman di ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sisa-sisa waktu yang masih Allah titipkan kepada kita, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang memberkati, orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu man tala umurhu fahsuna amaluh wa khairun nas man tala umurhu fahsuna amaluh. Sebaik-baik manusia, kata baginda Rasul, semakin panjang umur yang diberikan oleh Allah, semakin baik pula amal ibadahnya kepada Allah. Wa syarrun nas man tala umurhu wa sa'a amaluh. Orang yang paling buruk, kata baginda Rasul, orang yang paling bangsat, kata Nabi, adalah semakin panjang umur diberikan oleh Allah, semakin buruk pula amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi subuh yang barakah ini sama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Hasibu qabla an tuhasabu. Marilah kita mengira-ngira berapa tahun telah kita hidup di atas permukaan bumi Allah, berapa tahun dengan umur yang telah Allah titipkan tersebut kita pergunakan ke jalan Allah. Di ketika kita telah menilai diri kita masing-masing, maka apabila masih banyak dosa dan salah serta kesilapan yang telah kita lakukan, ingat baginda Rasul, kita sebagai umat Nabi Muhammad banyak keistimewaan, banyak kelebihan, khususnya kepada kita umat Nabi Muhammad. Tugas kita sebagai manusia adalah ikhtiar. Wa indana li abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'asir fa'rifa. Tugas kita yang beretikat dengan ahli sunnah wal jamaah
berusaha bagaimana supaya kita menjadi masyarakat yang baik. Kalau kita seorang pedagang, menjadi pedagang yang baik. Kalau seorang kita sebagai orang yang karyawan, menjadi karyawan yang baik. Kalau kita menjadi orang yang aparat TNI, menjadi aparat TNI yang baik. Kita seorang polisi yang baik. Semoga desa kita, kota kita, khususnya kota Luxmawe ini, di ketika semua elemen kita merupakan elemen-elemen orang-orang yang baik, insya Allah kota Luxmawe menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa mengisi sisa-sisa umur kita. Maka kita doakan kepada Allah akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikianlah sepatah dua patah kata nasihat pada pagi ini di pekan yang ke-8. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada seluruh para hadirin kaum muslimin Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.